Jumpa kembali bersama Mas Eko Oprek Official. Oke, jangan lupa untuk mendukung channel kami sehingga nantinya bisa berkembang konten-konten yang lain. Oke, niat kita belajar bareng. Jangan lupa untuk dukung kami dengan pencet subscribe, like, and share. Dan kalau ada pertanyaan atau unek-unek silahkan komentar di bawah. Oke, kali ini kita akan memperbaiki apa ini ya? Inverter di sini mengalami kerusakan, tidak mengeluarkan pulsa atau di sini ada FET ini menggunakan IRF 44. Di sini sudah saya cek itu tidak ada masalah atau tidak mengalami kerusakan. Untuk FET tidak mengalami kerusakan. Terus untuk driver ini juga tidak masalah, trafo oke. Jadi setelah saya cek itu IC ini yang bermasalah. Ini menggunakan IC TL494. Nih. Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oke, pokoknya menggunakan itu IC TL494. Nah, di sini ya, di sini setelah saya cek itu input dari remain ini itu masuk sini oke. Tapi output daripada IC ini itu tidak bisa mengimpus driver 2 ini. Jadi intinya dari sini tidak muncul ke sini ya. Jadi ini tidak bekerja. Kalau ini tidak bekerja, trafo pun tidak bekerja. Nah, ini permasalahan di sini. Nah, kemarin saya gambar skema ini. Jadi di sini saya beri judul Pulse Width Modulation PWM untuk modulasi data telekomunikasi, pengontrol daya atau tegangan. Itu maksudnya ini tadi inverter. Terus audio efek itu biasanya untuk efek-efek vibration ya. Dan penguatan di sini yang dimaksud yaitu tadi menaikkan power atau daya ya melalui pulse. Ketika pulse itu ditingkatkan, otomatis daya yang dihasilkan juga lebih besar. Jadi di sini sudah saya bikin skema. Untuk outputnya seperti ini ya. Untuk output seperti ini. Nah, di sini saya sertakan potensiometer, yang satu 20 kilo, yang satu 10 kilo. Ini untuk mengatur ini ya. Jadi di sini ada semacam gelombang. Di sini kalau output
output daripada pulse itu saya anggap ini generator ya, generator, saya anggap generator. Ini mengeluarkan pulse gergaji ya. Nah, di sini untuk voltasenya itu yang membuat gelombangnya itu semakin tinggi atau jauh, semakin jauh atau rendah, itu voltase. Nah, untuk waktu on itu ditentukan oleh FR1. Terus untuk waktu off itu ditentukan oleh FR2. Jadi ini bisa diatur untuk outputnya. Jadi mau dipakai waktu on-nya nyala, waktu off-nya sedikit, atau sama-sama nyala, sama-sama lamanya nyala lama, matinya juga lama, itu juga bisa. Jadi menggunakan TL494 ini sudah mampu membuat pulse gergaji seperti itu tadi. Nah, kalau di sini ini sudah saya gambarkan ya. Intinya saya hanya ingin menunjukkan kaki IC ini fungsinya untuk apa saja, jalur outputnya mana, jalur inputnya mana, jalur kontrolnya mana, jalur ini RTC, CT, DTC nya mana. Jadi kita tahu ini IC ini benar-benar sudah rusak atau komponen pendukungnya yang rusak. Nah, setelah saya gambarkan seperti ini, akhirnya saya mengetahui bahwa IC-nya ini yang rusak. IC-nya rusak. Jadi oke, kita langsung lakukan penggantian saja, kemudian pengukuran. Oh ya, tadi di sini di skema saya gambarkan untuk potensio ya, potensiometer. Tapi di sini di inverternya ini tidak ada potensio. Karena apa? Karena di sini sudah ditentukan untuk outputnya itu sekitar 32 volt untuk output. Sini ya, ini input. Outputnya di sini 32 volt CT ya. Jadi di sini input 12 volt tunggal, outputnya 32 min 32 plus CT. Jadi nanti saya coba ganti IC. Saya sudah ada IC-nya. Terus kita cek, kita ukur. Oke. Setelah dilakukan penggantian, ini IC baru saja sudah saya ganti. Kelihatan ya. Nah, itu tipe TL494CN. Nah, tadi sebelum diganti nggak kelihatan, setelah IC-nya dapat baru ya, karena belum kotor jadi kelihatan. Oke, di sini kita langsung cek. Kita beri input 12 volt, tuh 12 volt. Terus kita kasih input di sini. Nah, kita pasang 12 voltnya. Nah, saat di sini ada remain ya, ada remain 12 volt. Terus di sini ada
ini seharusnya ada sekring. Nah, karena bermasalah kemarin dengan IC, akhirnya sekringnya yang putus. IC-nya fusenya putus. Terus ini kenapa kapasitornya saya lepas, karena kapasitornya kemarin juga mengalami kebocoran. Saya nggak tahu ini mungkin karena bermasalah, karena rusak, ngamuk ya. Isi ini ngamuk memerintahkan driver dan fed sembarangan, istilahnya ngamuk memerintahkan sembarangan, akhirnya outputnya itu juga ngawur, nggak stabil, akhirnya kapasitornya yang kalah, yang rusak. Intinya sudah saya lepas. Oke, ini sudah. Remain ini untuk istilahnya untuk meng-on-kan ya. Jadi ketika minus sama plus ini dipasang pada jalurnya ini belum nyala. Ini belum nyala, itu terbukti 12 volt, ampernya masih 000. Jadi ketika ini kita sambungkan remain ini, kita sambungkan seperti ini. Oke, kita gabungkan saja. Oke, kita gabungkan antara plus masuk, plus input ya, plus input dengan remain kita gabung, itu baru menunjukkan 12 volt ampere 68, ampere 60 bukan 68, 0,068. Nah, ini belum ada beban, kita ukur outputnya, nikronnya itu ya, kita ukur B plusnya. Nah, muncul di situ, muncul 27,69. Terus untuk minnya di situ muncul min 26,5. Kenapa tidak sama antara min dan plus? Karena belum distabilkan oleh kapasitor. Nanti kalau sudah distabilkan oleh kapasitor itu akan lebih stabil, dan ya kemungkinan besar juga sama nilainya. Oke, berarti kita berhasil untuk memperbaiki inverter ini. Kita cek, setelah melakukan pengecekan diketemukan kerusakan pada IC TL berapa tadi, 494, TL 494 ya, 494. Nah, mungkin dari saudara-saudara semuanya ada permasalahan, silahkan berkomentar, jadi kita bisa belajar bareng. Permasalahan seperti ini sebenarnya harganya nggak mahal ya, kalau yang model seperti ini kemungkinan harganya sekitar 80 sampai 90-an ya, 80 sampai 90, mungkin bisa 100 lebih, yang biasa itu lebih murah. Karena apa? Karena hanya menggunakan 2 fed. Kalau ini menggunakan 4 fed ya,
menggunakan RFZ44N. Nah, kalau yang biasa harga 40 sampai 50 ribuan itu hanya menggunakan dua fat, menggunakan 2 fat. Kalau ini kan 4 fat, 2 fat. Kenapa? Ini lebih adem, jadi kemarin kerusakan tidak pada fat tapi pada IC, jadi dia nggak kuat, intinya itu. Terus untuk trafonya juga bagus yang model ini. Kalau yang biasa harga murahan itu trafonya nggak gulung rapi seperti ini, cuma di uwer gitu aja, jadi kelihatan nggak rapi. Tapi kalau ini kan rapi dan fix, gelombangnya juga lebih bagus yang model seperti ini. Jadi kalau untuk audio saya kira ini sangat bagus. Oke, terima kasih. Ini masih stabil, dari tadi tidak saya matikan. Itu 12 volt 0,067. Jadi untuk dayanya atau ampernya itu kecil sekali atau sudah normal. Intinya dia sudah tidak bermasalah. Kita cek sekali lagi untuk voltasenya itu 0. Di situ muncul 27. Oke, kalau kita gabungkan outputnya itu jadinya 53 ya. Ini seharusnya 64, karena belum ada kapasitor jadi belum stabil atau belum ada kenaikan. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih.